Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya, Bu. Iya, luar biasa sekali semangatnya hari ini ya. Anak-anak, jangan lupa pembelajaran kali ini anak-anak mengisi presensi dulu ya di Google Classroom. Tadi Bu Guru sudah cek, sudah ada yang masuk beberapa, tapi ada yang absen ya. Linknya sudah Bu Guru share di Google Classroom, nanti bisa anak-anak buka ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat tentunya. Ayo Mbak Afina, teman-temannya dipimpin berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama ya teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 8 lingkungan sahabat kita, skema 3 usaha pelestarian lingkungan pembelajaran kedua. Nah, sebelum mulai belajar untuk menanamkan rasa nasionalis kita biar tambah semangat lagi, kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagunya adalah Berkibarlah Benderaku. Nah, anak-anak, pembelajaran kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang syarat air yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Untuk minum, makan itu harus air yang seperti apa. Nah anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Mencuci. Halo. Ibu, mencuci Bu, cuci baju Bu. Di sungai. Cucinya kok di sungai Bu? Ya. Di mana ini anak-anak? Cucinya di mana ini? Di sungai. Di sungai. Banyak sampah Bu. Kalau bagaimana ya air sungainya? Airnya hitam Bu. Hitam. Banyak sampahnya itu Bu. Sampah-sampah. Iya. Airnya bau Bu. Iya bau. Anak-anak pernah melihat sungai yang airnya seperti ini? Di belakang rumah Sering ada Bu. Iya. Kira-kira kalau mencuci di air yang seperti ini, yang keruh, yang kotor, banyak sampahnya, itu menjadi bersih atau malah kotor ya? penyakit banyak. Banyak kuman Bu. Iya, betul sekali. Gatel-gatel Bu. Gatel. Merah-merah Bu. Iya. Kulitnya merah, kulitnya gatel, malah pakaiannya yang harusnya jadi bersih malah terkena kuman, penyakit karena air yang dipakai ini kotor ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Nah, sekarang mari kita lihat video pembelajarannya. Yuk, mari kita lihat sama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Bisa kalian lihat di sini. Sekarang, mari kita mulai belajar. Bacalah teks berikut ini. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah, 3% air di dunia berupa air segar.
yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci biologi. Artinya, air yang kita gunakan tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Ya, anak-anak, dari tadi yang sudah kita baca tentang syarat-syarat air bersih yang digunakan untuk kehidupan kita, guru mau tanya, anak-anak ini bisa nggak menyebutkan manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa? Ya, ayo, silakan. Bisa Untuk minum. Apa nih? Untuk mandi, Bu. Oh iya, untuk minum. Untuk mandi, Bu. Ya. Untuk masak, Bu. Untuk Buat mencuci, Bu Guru. untuk nyiram bunga. untuk cuci, untuk nyiram. Buat mandiin kucingku, Bu Guru. Oh, Mbak Irma punya kucing ya? Iya, betul sekali. Selain untuk mandi sendiri, untuk mandiin hewan peliharaan juga. Ya, banyak sekali ya manfaat air ya ternyata untuk kehidupan kita ini. Siapa yang bisa menyebutkan syarat air bersih? Kan ada 3 komponen. Syarat-syaratnya apa saja nih? Saya Bu. Ya, masa Tidak dulu. bau, Bu. Bening, Bu. Bening. Tidak berbau. Warnanya enggak gelap, tidak bau. Oh, enggak Sopi, tidak bau. Apalagi Berasa, Bu. Tidak ada rasanya. rasa. Bening. Ini pH-nya Bu, pH-nya 6,5 sampai 9,2 kalau nggak salah ya Bu ya. wah hebat sekali nih Mbak Afini. Pinternya hebat Ya, sekali. biasa. Nah, mengapa ya kita kok harus memakai air yang kualitasnya baik? Tidak boleh kita memakai air yang kotor, yang keruh, yang berbau. Itu kenapa ya kira-kira? Biar Biar sehat. nggak sakit Biar perut. sehat. Supaya nggak kena Biar penyakit, sakit Bu. perut. Biar tidak sakit perut. Apalagi Biar Tidak kulitnya gatal-gatal. bagus, biar tidak gatal. Seperti yang gambar yang pertama tadi kita saksikan itu, ibu-ibunya mencuci di sungai yang airnya keruh. Wah itu tidak sehat sama sekali ya. Itu justru akan berbahaya ya. Gambar cerita adalah suatu cerita dalam bentuk lukisan, gambar, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibandingkan dengan bentuk. Nah, kalian bisa melihat contoh cerita bergambar berikut ini. Terdapat ya anak-anak tadi Bruce menampilkan sebuah cerita yang ada gambarnya. Anak-anak di sini apakah suka membaca buku? Siapa yang suka membaca buku? Ayo. Saya Bu. Mas Agus, wah hebat sekali. Hobinya membaca buku pelajaran. Ya Mas Agus, kalau buku pelajaran itu ada gambarnya apa tidak biasanya? Ada. Ada, betul. Selain buku pelajaran, anak-anak yang lain nih, ya. Pernahkah kalian membaca buku yang ada gambarnya? Buku cerita yang ada gambarnya? pernah. Baca komik, Bu. Komik, Bu. Komik, ya Mas Wahyu, Mbak Ika. Betul, membaca komik-komik ini nggak merupakan cerita gambar. Betul sekali. Komik apa yang suka dibaca nih? Ika. Naruto, Komik. Bu. Conan, Bu. Oh, Mas Wahyu. Doraemon. Mas Wahyu tadi Conan, yang detektif itu ya. Kemudian Naruto ya, Naruto. Mas Wahyu Iya, suka Naruto, membaca Naruto. Terus Mbak Ika detektif Conan. Terus tapi tadi siapa Mbak Windy? Membaca Doraemon, Bu. Doraemon, iya. Anak-anak lebih senang membaca buku yang ada gambarnya atau yang hanya tulisan saja ya? Yang ada gambarnya Bu. Yang ada gambarnya, Bu. Sedikit enak. Iya, ternyata. Nah, yang kita pelajari ini adalah tentang cerita gambar. Anak-anak bisa menemukannya di buku-buku bacaan, buku cerita bergambar, biasanya buku anak-anak. Dan juga yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian yang dinamakan dengan buku komik. Sekarang kita lanjut dulu. Ikan dan Kak Diko. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium.
Bobi mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobi mengambil kakaknya. "Aku yang memindahkan kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobi." Sekarang, mari kita pelajari bagian gambar cerita. Dari gambar cerita yang sudah kamu baca tadi, terdapat beberapa bagian yang perlu kamu. Bagian yang pertama disebut dengan narasi. Narasi adalah kalimat yang berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasi. Yang kedua ada ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Yang ketiga ada parit. Parit merupakan ruang di antara panel. Yang keempat ada panel. Panel merupakan kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Dan yang terakhir ada balon kata. Apa itu balon kata? Balon kata merupakan tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan bagian-bagian dari gambar cerita? Selanjutnya terdapat ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat bagaimana cara membuat gambar cerita. Ada beberapa teknik, ada teknik basah, ada teknik kering, ada teknik campuran. Jadi anak-anak, setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik agar lebih memahami materi yang tadi sudah disampaikan. Nah, lembar kerja peserta didik kalian ada dua nanti, yaitu menyajikan laporan mengenai kualitas air pada materi yang pertama dan dampaknya pada kehidupan, serta membuat gambar cerita dengan tema yang telah ditentukan. Nanti Bu Guru sudah menyediakan 3 tema, kalian pilih salah satu yang paling kalian suka. Dan link LKPD sudah Bu Guru share di Google Classroom ya, seperti biasa nanti kalian langsung masuk ke Google Classroom-nya. Ya anak-anak, kemudian dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Air bersih, Bu. Air bersih, Bu. Cerita. Kemudian terus komik tadi, Bu. Bergambar, Cerita Bu. tadi. Cerita bergambar, betul. Terus ada Teknik mewarnai. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar air terhadap kehidupan manusia. Manusia harus menggunakan air yang berkualitas baik untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada gambar cerita. Gambar cerita tadi adalah suatu cerita dalam bentuk gambar. Ciri-cirinya, ciri-ciri gambar cerita tadi memudahkan pembaca memahami suatu cerita, memberi gambaran singkat isi cerita, dan menambah nilai keindahan. Kemudian ada bagian dari gambar cerita yaitu narasi, ilustrasi, parit, panel, dan balon kata. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, setelah ini jangan lupa juga mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom ya. Nah, ini soalnya pilihan ganda, anak-anak mudah untuk mengerjakannya nanti ya. Juga anak-anak bisa langsung tahu nanti nilainya berapa. Anak-anak kerjakan dengan jujur ya, dengan semangat ya. Boleh dibantu tadi yang LKPD saja, kalau evaluasi kerjakan sendiri ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, anak-anak, kalau tadi ada yang ketinggalan materi ya, mau belajar lagi, anak-anak bisa membaca kembali modul pembelajaran hari ini. Bu Guru sudah share juga di Google Classroom linknya ya. Ya, pembelajaran kita selanjutnya adalah
pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Selama kita belajar di rumah, selama belajar daring, anak-anak ingat 4M. Yang pertama, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari. Nah, kita sudah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.